Brock Lesnar tantang Obafemi tanding di Hell in a Cell. Roman Reigns akan lawan Seth Rollins di SummerSlam. Liv Morgan hampir patahkan kaki Io Sky. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 30 Juni 2026. Obafemi membuka Raw hari ini sebagai King of the Ring 2026. Oba bilang sambutan yang dia dapat itu benar-benar pas buat seorang penguasa dan sekarang makin pas buat seorang raja. Dia ngingetin penonton kalau dia udah ngalahin Jey Uso buat jadi King of the Ring dan bilang kalau kemenangan itu ngebuktiin kalau takdir emang lagi berpihak ke dia. Oba juga bilang kalau menang turnamen ini berarti sekarang dia punya keputusan penting yang harus diambil. Tapi tiba-tiba Brock Lesnar datang motong omongannya dan masuk ke ring bareng Paul Heyman. Brock ngasih selamat ke Oba karena udah jadi King of the Ring, terus ngaku kalau dia tuh aslinya nggak pernah nonton acara ini, makanya dia ngandelin Heyman buat nyeritain apa aja yang terjadi. Brock bilang, kata Heyman, Oba sempat ngatain dia pengecut sama bitch. Brock langsung ngerespons dengan bilang, suka bacot, kena bacok. Terus tanpa basa-basi langsung nendang selangkangan Oba dan ngasih E5. Heyman sama Brock mulai jalan keluar ring, tapi Oba langsung ngerespon dan bilang kalau Brock tuh kebiasaan. Cuma bisa muncul tiba-tiba, ngasih E5 terus kabur gitu aja. Dia ngatain Brock bitch langsung di depan mukanya dan nantang Brock buat tanding 1 lawan 1 di SummerSlam. Brock nerima tantangan itu dan ngumumin kalau pertandingannya bakal diadain di dalam Hell in a Cell. Oba pun langsung setuju sama aturan main itu. Menurutku ini segmen pembuka yang keren banget. Salah satunya karena bener-bener gak disangka-sangka. Soalnya aku gak tahu kalau Brock Lesnar bakal muncul. Rivalitas mereka tahun ini emang luar biasa dan sekarang malah berlanjut ke Hell in a Cell di SummerSlam yang jelas bakal jadi match yang gede banget. Terus ada fakta juga kalau Obafemi kan berhak dapat match buat WWE atau World Title, jadi bisa aja mereka bikin Oba main 2 kali di SummerSlam atau nyimpen pertandingan gelarnya buat event lain. Ini bisa jadi akhir pekan SummerSlam yang masif banget buat Oba dan aku dukung banget sih. Ngasih push ke bintang 1 ini emang keputusan yang paling bener. Di belakang panggung, Paul Heyman ketemu sama General Manager Raw Adam Pearce buat ngobrolin dampak dari match SummerSlam yang baru aja diumumkan tadi. Pearce bilang kalau dia bakal lebih ngehargai kalau dikasih tahu duluan sebelumnya. Gak lama, Austin Theory nyamperin Heyman dan nanyain kenapa telepon-teleponnya nggak pernah dibalas. Heyman cuek aja, langsung ninggalin dia gitu aja. Terus, Pearce ngobrol sama Obafemi dan nanya apa dia beneran yakin mau tanding di dalam Hell in a Cell. Oba bilang kalau kesempatan buat perebutan gelar dari King of the Ring kan masih bisa dipakai nanti-nanti, tapi masalah dia sama Brock Lesnar harus diselesain sekarang juga. Dia ngeyakinin kalau dia bener-bener mantap sama keputusan itu. Masuk ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara Rey Mysterio berhadapan sama Ethan Page. Ethan fokus banget nyerang bagian rusuknya Mysterio dan berkali-kali nyoba ngerusak topengnya Mysterio selama pertandingan. Tapi Mysterio ngelawan balik lewat beberapa serangan udara, sementara Ethan ngebalas dengan serangan-serangan bertenaga yang hampir aja bikin dia menang beberapa kali. Di akhir pertandingan, Mysterio berhasil lolos dari Ethan dan langsung ngasih hurricanrana. Dia ngelanjutin serangannya pakai 619, terus langsung kasih frog splash untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang bagus dan kompetitif dari awal sampai akhir. Ethan Page dapat banyak momen buat nyerang, Rey Mysterio berhasil bangkit dan ngakhirin perlawanan Ethan buat menang bersih. Jujur, aku pengennya lihat Ethan yang menang di pertandingan kayak gini, tapi ya nggak masalah juga sih sesekali lihat Mysterio menang. Cuma aku masih belum tahu arah ceritanya mau dibawa kemana. Di belakang panggung, Dominic Mysterio sama JD McDonough masuk laboratoriumnya Danhausen. Dominic ngambil barang yang kayaknya hadiah dari New York Knicks, terus mereka berdua langsung pergi sambil ketawa-ketawa. Lanjut, Joe Hendry ngenalin juara World Tag Team yang baru, yaitu The Street Profits, Montez Ford dan Angelo Dawkins. Montez ngucapin terima kasih ke para fans yang udah selalu dukung tim mereka selama 10 tahun terakhir ini.
sang juara juga berterima kasih ke Seth Rollins karena udah ngebantu mereka buat ngalahin The Vision. Dawkins bilang kalau rivalitas itu udah mereka tinggalin. Montez juga nggak lupa ngucapin terima kasih ke Joe Hendry atas bantuannya. Hendry terus bawain lagu buat ngerayain kemenangan sang juara baru, sekaligus ngejek anggota The Vision termasuk Austin Theory. Theory langsung datang motong dan nuduh The Street Profits udah nyuri sabuk juaranya. Dia ngumumin kalau pertandingan ulang buat World Tag Team Championship bakal diadakan minggu depan dan bilang kalau Bron Breakker bakal balik. Theory terus ngehina Hendry yang akhirnya bikin Hendry ngajak dia buat langsung tanding sekarang juga. Kita masuk ke pertandingannya, Joe Hendry lawan Austin Theory. Di awal-awal, Theory langsung unggul dan sempat megang kendali di beberapa bagian pertandingan lewat pukulan sama kuncian, tapi Hendry ngebalas pakai delay vertical suplex, DDT, dan follow-away slam. Pas kedua pegulat lagi saling adu pukulan di akhir pertandingan, Hendry dapat momentumnya lagi dan langsung ngeluarin jurus pamungkasnya, standing ovation, untuk memenangkan pertandingan. Pidato yang bagus di awal tadi dari The Street Profits yang terbukti masih jadi tim populer bahkan setelah 10 tahun berlalu. Kayak yang dibilang Montez Ford tadi. Konsernya juga singkat, cara yang pas banget buat bikin Austin Theory makin disorakin penonton. Buat pertandingan itu sendiri, ya standar pertandingan mingguan yang biasa lah lumayan. Aku rasa ini cuma taktik WWE yang ngerasa Joe Hendry lagi butuh kemenangan dan ngalahin Austin Theory adalah cara buat mewujudin itu. Aku agak bingung sih kenapa Joe ngubah gerakan standing ovation-nya, tapi ya udah sih masih ampuh jurusnya. Di belakang panggung, Raquel Rodriguez ngobrol sama Adam Pearce soal pengen dapat kesempatan tampil. Pearce ngasih tahu dia kalau ada beberapa pegulat lain yang juga lagi nyari kesempatan. Terus dia ngumumin kalau Raquel bakal lawan Maxxine Dupri. Setelah Pearce pergi, Liv Morgan sama Roxanne Perez nyamperin Raquel buat ngeluhin kejadian-kejadian belakangan ini. Raquel ngeyakinin Liv kalau dia bakal selalu dukung dia, dan Liv pun berterima kasih. Kita kedatangan Io Sky yang masuk ke ring sambil bawa mahkota Queen of the Ring. Io negasin kalau dia udah ngalahin Liv Morgan dan janji bakal ngalahin dia lagi di SummerSlam buat ngerebut kembali Women's World Championship. Juara Women's World, Liv Morgan, langsung datang motong omongannya dan bilang kalau Io bisa menang itu cuma gara-gara kutukan dari Danhausen aja. Liv bilang dia sama sekali nggak respect sama Io dan ngasih peringatan kalau di SummerSlam nanti ceritanya bakal beda. Liv bersumpah bakal ngalahin Io dan tetap bertahan jadi Women's World Champion. Raquel Rodriguez sama Roxanne Perez terus nyusul Liv ke sisi ring. Io langsung nyerang kedua bintang itu dan sempat megang kendali atas Liv sebentar lewat German suplex sama roundhouse kick. Tapi Raquel langsung ngejatuhin Io dari tali atas dan Roxanne langsung ngincar lutut Io yang lagi cedera. Liv pun langsung ngasih gerakan Oblivion. Nggak cukup sampai di situ, Liv ngunci pakai gerakan kuncian half crab sampai akhirnya para petugas masuk ke ring buat ngentiin serangan brutal itu. Emang kalah jumlah sih yang akhirnya bikin The Judgment Day kayak biasa dapat keuntungan. Hal kayak gini sering banget terjadi selama rivalitasnya Liv Morgan, jadi ya polanya masih sama aja. Pegulat babyface di WWE sering banget dibikin kelihatan kayak pecundang gara-gara harus tarung sendirian ngelawan 3 orang sekaligus. Tapi Io Sky ini kayaknya bakal terus ngejual cerita cedera lutut kirinya itu selama sebulan ke depan. Lanjut, ada Jimmy Uso yang ngelawan LA Knight. Terus si Jey Uso ikut gabung di meja komentator. LA berkali-kali ngingetin Jey buat gak usah ikut campur, sementara Jimmy sempat megang kendali di beberapa momen lewat pukulan, hip attack sama loncat keluar ring. LA ngebalas pakai serangan-serangan bertenaga dan hampir menang beberapa kali pas kedua pegulat saling gantian megang momentum di akhir laga. Jimmy sempat ngasih spear yang hampir aja bikin dia menang, tapi LA ngebalas pakai superplex dan elbow drop. LA sempat nyamperin Jey di pinggir ring dan ngejatuhin dia sebelum fokus lagi ke Jimmy. Pas LA mau ngakhirin pertandingan, Jimmy ngebalikin keadaan pakai kuncian roll up untuk memenangkan pertandingan. Habis itu, LA langsung nyerang Jimmy. Jey masuk ke ring buat ngebelain saudaranya, tapi tiba-tiba Solo Sikoa muncul dan ngasih Samoan Spike ke Jimmy. Jey langsung ngejar Solo biar kabur, tapi LA malah hantem Jey pakai BFT. Solo ngasih gestur salut ke LA dari kejauhan, sementara LA kelihatan kebingungan sama apa yang baru aja terjadi. Jarang-jarang banget nih Jimmy Uso bisa menang di pertandingan tunggal. Ya maklum lah, dibantu gara-gara LA Knight keganggu sama Jey Uso. Lagian jurus roll up emang maut banget sih. Pertandingannya solid dan bikin cerita LA yang terobsesi sama anak-anak The Bloodline makin berkembang.
Terus ini juga nunjukin kalau Solo Sikoa sama LA Knight kayaknya satu pemikiran. Padahal minggu lalu LA bilang nggak mau kerja sama bareng Solo. Kayaknya ini bakal mengarah ke pertandingan Solo dan LA lawan The Usos dalam waktu dekat deh. Ada cuplikan dari acara abis Night of Champions yang memperlihatkan Gunther lagi berantem sama General Manager SmackDown Nick Aldis. Gunther nuduh Aldis sirik sama dia dan ngatain Aldis sebagai pegulat gagal. Keributan itu sempat jadi adu fisik sampai akhirnya dipisahin sama petugas. Terus diumumin kalau Aldis diskor sementara waktu, jadi Adam Pearce bakal megang kendali sementara buat dua brand sekaligus, Raw sama SmackDown. Di belakang panggung, The Usos nyamperin Jake Fatu dan nanyain dia dari mana aja. Jake ngingetin mereka kalau dia tuh cuma nerima perintah dari The Tribal Chief, bukan dari mereka. Jake bilang dia mau ke SmackDown buat ngurusin Solo Sikoa. Jake ngerespon kalau dia juga bakal ada di SmackDown dan berniat buat incar WWE Championship. Jake bilang sampai ketemu di sana. Ada video paket yang nampilin Lyra Valkyria lagi ngebahas serangannya ke Bayley minggu lalu. Lyra ngerasa kalau selama setahun terakhir ini dia udah coba buat ngalah. Dia bilang dia mikul tanggung jawab itu karena pengen ngebantu Bayley biar sukses. Lyra pamer soal gelarnya sebagai Women's Intercontinental Champion pertama dan bilang kalau dia sebenarnya nggak pernah pengen nyakitin Bayley, walaupun pas nyerang kemarin rasanya emang enak sih katanya. Di belakang panggung, Maxxine Dupri ngobrol sama Chad Gable dan ngebahas soal omongannya minggu lalu. Gable bilang ke Maxxine kalau Maxxine nggak perlu minta maaf dan ngedoain Maxxine semoga beruntung buat pertandingannya nanti. Langsung aja masuk ke pertandingan Maxxine Dupri lawan Raquel Rodriguez. Maxxine sempat dapat momentum sebentar lewat rentetan serangan dan hampir aja bikin kejutan dengan menang lewat gerakan leg drop, tapi Raquel berhasil megang kendali lagi, nangkap serangan terakhir dari Maxxine dan langsung banting Tehana Bomb untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang dominan banget dari Raquel Rodriguez. Penonton agak sepi sih pas pertandingan ini gara-gara Maxxine Dupri belakangan ini jarang muncul. Jadi dia hampir gak dapat reaksi dari penonton. Tapi keputusan buat bikin Raquel ngejar sabuk Women's IC title emang masuk akal sih buat dia. Danhausen balik ke laboratoriumnya dan nemuin kalau barang-barangnya udah diacak-acak. Terus hadiah New York Knicks miliknya udah dicuri. Liv Morgan masuk dan ngingetin Danhausen buat ngilangin kutukan yang nimpa dia. Kalau enggak, The Judgment Day bakal terus-terusan jadiin dia sasaran. Danhausen cuma bisa pasrah setuju aja sebelum akhirnya pergi. Terus, kita lihat Chad Gable yang tanding lawan Jerry McDonough ditemenin sama Dominic Mysterio yang lagi pakai jersey New York Knicks punya Danhausen. Gable megang kendali di awal-awal dan berkali-kali ngincar pergelangan kaki McDonough, tapi gangguan dari Dominic di luar ring bikin McDonough bisa nyerang lutut Gable dan ganti megang kendali pertandingan. Gable kemudian bangkit lagi lewat rentetan gerakan German suplex dan berkali-kali nyoba bikin McDonough menyerah pakai ankle lock. McDonough ngebalas pakai powerbomb, brainbuster, sama Spanish fly dari tali atas tapi cuma hampir menang aja. Di detik-detik terakhir, Danhausen tiba-tiba muncul di pinggir ring bawa koper duit, yang bikin Dominic langsung ngejar dia. Gangguan ini dimanfaatin sama Gable buat ngunci McDonough, pakai variasi ankle lock yang dikombinasikan sama heel hook untuk memenangkan pertandingan. Habis itu, Dominic sama McDonough mau buka koper duit yang ditinggal Danhausen. Pas dibuka, ada sesuatu yang nyemprot ke muka mereka berdua. Danhausen muncul lagi dan ngambil jersey Knicks-nya dari Dominic. Tapi Raquel Rodriguez malah nyerang Danhausen dan ngebalikin jersey itu ke Dominic. Ini pertandingan yang bagus buat durasi waktu yang dikasih, tapi penontonnya kurang begitu heboh. Ada sih bagian-bagian tertentu dari pertandingan yang bikin penonton bersuara, cuma rasanya kayak para fans kurang peduli sama laga ini. Aku paham sih, soalnya Jerry McDonough kan emang jarang banget menang di pertandingan tunggal, padahal dia tuh pekerja keras yang bagus di ring. Dan harusnya fans juga ngasih dukungan penuh ke Chad Gable. Tapi ya udah sih, aku seneng tren kemenangan Gable berlanjut lagi lewat kemenangan di sini dan ya cerita yang seru ini masih terus berlanjut. Di belakang panggung, Maxxine Dupri lagi istirahat habis pertandingannya pas Austin Theory nanyain soal obrolan dia sama Chad Gable. Maxxine bilang kalau situasinya lagi rumit. Theory ngerespon dengan bilang kalau emang Maxxine mau balik ke situasi kayak gitu lagi, berarti hubungan mereka udah nggak berjalan lancar. Theory langsung pergi gitu aja, sementara Otis sama Akira Tozawa datang ngecek kondisi Maxxine. Maxxine akhirnya milih buat pergi tanpa ngomong apa-apa lagi.
Waktunya main event. Sang World Heavyweight Champion Roman Reigns masuk ke ring bareng Jake Fatu. Tapi tiba-tiba Seth Rollins datang motong dan langsung masuk ke ring. Seth bilang kalau dia sama Roman tuh udah terikat sejak zaman mereka di The Shield dulu, dan ngeklaim kalau sabuk World Heavyweight Championship itu sebenarnya punya dia. Roman ngerespon dengan bilang kalau akhir-akhir ini Seth gak ada ngelakuin apa-apa buat dapetin kesempatan perebutan gelar, makanya Roman naruh Seth di antrian paling belakang. Tapi Seth ngebantah dan bilang kalau urusannya sama Roman, Seth bakal selalu jadi yang pertama di antrian. Dia ngingetin Roman kalau dia udah ngalahin Roman di WrestleMania 41, ngerebut Paul Heyman dari Roman, dan mengorbankan dirinya tahun lalunya biar Cody Rhodes bisa ngalahin Roman. Seth negasin kalau selama Roman megang gelar juara, Roman gak pernah bisa ngalahin dia. Dia juga ngingetin momen pas dia ngerebut WWE Championship dari Roman di WrestleMania 31 dan ngebubarin The Shield pakai pukulan kursi legendarisnya itu. Seth sih tetap ngakuin pencapaian Roman dan nyebut Roman sebagai calon Hall of Famer di masa depan, tapi dia bilang tetap ada satu hal yang gak pernah bisa dilakuin Roman, yaitu ngalahin seorang Seth Rollins. Seth bilang mereka berdua udah mendekati fase akhir karir mereka dan sekarang generasi baru udah mulai bermunculan. Makanya pertandingan ini wajib banget diadakan. Seth nawarin Roman satu kesempatan lagi buat nyoba ngalahin dia. Roman bilang udah lama dia nggak dengar kebenaran yang keluar dari mulut Seth. Roman ngakuin kalau dia emang perlu ngalahin Seth dan bilang kalau dia pengen keluarganya ngeliat langsung momen itu. Roman akhirnya nerima tantangan itu dan ngumumin kalau dia bakal ngalahin Seth Rollins di SummerSlam. Raw hari ini pun ditutup dengan momen Roman ngangkat sabuk World Heavyweight Championship, sementara Seth natap tajam ke arah Roman dan sabuk juara itu. Pas Roman jalan keluar bareng Jake Fatu, dia bilang kalau di SummerSlam nanti mereka bakal menutup buku soal kisah The Shield buat selama-lamanya. Nah, ini dia pertandingan main event buat SummerSlam nanti, kemungkinan besar di SummerSlam malam kedua, di mana Roman Reigns bakal mempertahankan World Heavyweight Championship-nya lawan Seth Rollins. Menurutku, promo dari Seth tadi bener-bener gokil. Seth pintar nyari poin-poin yang bisa bikin Roman emosi dan kepancing buat nerima tantangannya. Taktiknya berhasil dan masuk akal cara penyampaiannya. Aku sih nggak lihat Roman bakal kalah dari Seth di SummerSlam nanti, tapi ini jelas bakal jadi match yang luar biasa banget di antara dua pegulat terbaik dari generasi ini, bahkan di sepanjang sejarah WWE. Oke, secara keseluruhan menurutku ini tontonan yang lumayan solid, tapi mungkin agak sedikit di bawah standar dari yang biasa kita dapat. Maksudnya, kualitas pertandingannya agak kurang greget. Aku pribadi suka banget sama segmen antara Obafemi dan Brock Lesnar buat ngebuka acara tadi. Itu segmen pembuka yang efektif banget dan jauh lebih bagus daripada biasanya. Rivalitas mereka berdua bisa dibilang jadi WWE Feud of the Year sejauh ini, jadi bikin Hell in a Cell match emang pilihan yang mantap. Terus, segmen main event antara Roman Reigns dan Seth Rollins juga sukses ngasih kita pertandingan gede buat SummerSlam nanti. Seth keren pas bagian dia ngomong, sementara Roman tinggal bilang setuju aja. Keren lah. Tapi gitu, Raw minggu ini berasa di bawah rata-rata kalau ngomongin soal kualitas matchnya. Pertandingan Rey Mysterio lawan Ethan Page emang bagus, tapi beberapa pertandingan lainnya tuh berasa kurang menarik aja. Penonton juga kedengeran sepi di sebagian besar dua pertandingan terakhir. Intinya sih, biasanya Raw punya pertandingan yang jauh lebih seru. Jadi minggu ini emang agak sedikit lebih lemes daripada biasanya. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jangan lupa tonton video recap dan review acara Premium Night of Champions kemarin, serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini dari WWE.